Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, mari saya ajak kita untuk lebih dalam lagi kita meresponi firman Tuhan, bahkan kita akan membaca dan merenungkannya. Nah, saudaraku, kita sungguh bersyukur kalau firman Tuhanlah yang menjadi pedoman dan menjadi tuntunan langkah-langkah hidup kita sepanjang hari. Saudara-saudara, saya boleh mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang menjaga, menyertai sepanjang hidup kami. Ya Bapa, kalau hari ini kami kembali datang kepadamu, kami rindu terus bersekutu dengan Bapa, dan hidup kami boleh senantiasa berada di dalam hadirat-Mu. Bapa, kalau saat ini kami rindu merenungkan, menggali firman-Mu, biarlah pengurapan dari surga turun atas kami. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk taat, untuk semakin rendah hati, dengar-dengaran kepada firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera yang Sempurna. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan 10. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya 26 ayat 1 sampai 10. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin.
Saudara-saudaraku, semakin lama semakin banyak orang yang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Hidup yang berat dan keras menimbulkan tekanan bagi banyak orang. Ada banyak pula yang harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan panggilannya karena merasa tidak punya pilihan lain. Stres, depresi, dan berbagai kecemasan yang dengan cepat bisa merampas damai sejahtera dari hidup kita. Hidup pun akan menjadi getir, senyuman akan hilang dari wajah, emosi cepat tersulut, dan sebagainya. Sangat banyak orang yang sakit hati di bawah beban penderitaan, sebab mereka ingin mencapai ukuran martabat dunia. Mereka telah memilih menempuh pengabdian di sana, menerima kekacauannya, serta menerima kebiasaannya. Jadi sifat mereka telah rusak dan kehidupan mereka dipenuhi dengan kejemuan untuk menyenangkan ambisi dan keinginan dunia. Mereka melukai angan-angan hati dan menambahkan beban berat atas mereka itu. Kesusahan yang terus-menerus melemahkan daya hidup. Apakah seperti itu yang diinginkan Tuhan? Tidak, saudaraku. Tuhan ingin kita penuh dengan damai sejahtera yang membawa sukacita. Untuk itu, Tuhan sudah menyediakan semua bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan ingin agar kita boleh memiliki damai sejahtera yang sempurna. Setiap kuk perbudakan disingkirkan dari hidup kita. Ia mengundang setiap orang-orang untuk menerima kuknya, karena ia berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ia mengundang setiap kita supaya mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, serta janjinya adalah bahwa segala keperluan kita akan ditambahkan kemudian. Saudara-saudaraku, kesusahan itu buta dan tidak dapat melihat ke depan, tetapi Tuhan Yesus melihat akhir dari permulaan. Di dalam setiap kesukaran, Tuhan telah menyediakan jalan yang membawa kepada kelegaan. Bapa kita yang di surga mempunyai banyak jalan yang disediakan kepada setiap kita. Hanya saja kita yang tidak sadar dan tidak mau mengikuti jalan yang disediakan. Saudaraku, banyak orang yang menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah dapat melihat terang dan kesukaran yang dialami dapat dijalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan, serta jalan yang terang terbentang di hadapan kakinya. Nah, saudara-saudaraku, damai sejahtera yang sejati sesungguhnya hanya berasal dari Allah, yang artinya Allah sanggup mengaruniakan damai sejahtera dan ketenangan kepada siapapun yang teguh hatinya untuk bertumpu kepada Tuhan dan bukan bergantung dari keadaan yang kita alami saat ini di dunia. Saudara-saudaraku, damai sejahtera juga terdapat ketika kita mempelajari Kristus. Kita dapat boleh mengalami damai ketika kita belajar firman Tuhan dan menyerahkan hidup kita, jiwa kita kepada penjagaannya, serta hidup menurut perintah Tuhan.
kita akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman yang dunia tidak bisa berikan. Saudara-saudaraku, di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan kegembiraan, dan Yesus yang menyatakan sukacita itu melalui hadiratnya. Nah, saudaraku, bagaimana dengan saudara? Di dalam hal ini pilihan ada di tangan kita. Allah tidak hanya bekerja di saat-saat kita dalam keadaan bahagia ataupun sukses, tetapi terlebih lagi Ia melakukan pekerjaan yang dahsyat di saat-saat kita sedang mengalami keadaan yang paling sulit ataupun menakutkan, asalkan kita tetap mempercayai Dia sepenuhnya. Memang kita tidak dapat mengontrol semua situasi di dalam hidup kita, namun kita dengan penuh kesadaran mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus yang menjagai kita dengan damai sejahteranya. Kita sendiri yang dapat memilih kemana pikiran dan perhatian kita arahkan. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan hari ini. Kita boleh bersama-sama menyikapi, meresponi dengan benar. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih lagi masuk di dalam perenungan ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah benar. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang menuntun kami kepada kebenaran, kepada hidup dan jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya sepanjang hari ini, sepanjang bulan ini, kami akan menutupi tahun 2022 dengan penuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami tahu kami banyak kekurangan, kelemahan. Kami tahu kami terkadang mengalami hal-hal yang membuat kami kehilangan damai sejahtera. Ampuni kami ya Tuhan. Kuduskan kami di dalam Engkau. Kami rindu kami boleh merayakan Natal yang sempurna bagi kami manusia yang tidak sempurna. Kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang besar, yang hidup, yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera yang sejati di dalam kami. Ajar kami terus untuk menjadi murid yang setia, yang taat, yang dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat Hari Ibu bagi seluruh kaum wanita yang ada, dan Tuhan Yesus memberkati.